Oke, jadi karena kita sudah mau OTW ke 2026 dan stok konten F1 untuk musim ini sudah makin menipis, kayaknya enak lah ya kalau kita bahas salah satu performa yang jalanan tidak akan lupa lagi. Dan gue mau bahas Charles Leclerc di musim 2020. Karena musim 2025 Charles Leclerc ini mengingatkan gue sama musim dia di tahun itu, yang dimana lumayan serupa tapi di saat yang sama sedikit berbeda. Oke lah, tanpa basa-basi langsung aja gue mulai. Ya, setiap kali gue bahas 2020, gue selalu mengawali dengan kalimat, ya, karena 2020 merupakan tahun pandemi, ya dimana ya kan pasti udah tahu semua lah ya situasi seperti apa saat itu. Penonton tak ada, semua pakai masker, tapi bukan berarti F1 bisa berhenti di situ. Justru di sini, awal mula F1 bisa jadi kayak F1 yang sekarang. Oke, di 2020, mobil Ferrari itu lontong habis. Dan kalau kalian kira 2025 mobil mereka lontong, 2020 mungkin lontong basi kali ya, jadi gitu guys. Belum, baru juga mulai cenah. Dan ini karena mobil mereka itu lelet, undrivable, dan bisa dikatakan mesin mereka itu yang paling lelet di antara mesin yang lain musim itu. Ya, efek rumor illegal engine itu di musim sebelumnya kali ya, nggak tahu dah. Dan di balapan pertama aja sudah menunjukkan betapa lontongnya mobil mereka, di mana Seb gak tembus Q3 dan di tangan Charles saya cuma bisa dibawa ke posisi ke-7. Tapi di race, di mana chaos banyak banget saat itu ya, Charles dan Ferrari menerapkan strategi yang tepat. Ditambah manuver agresif Charles di akhir balapan untuk nyalip pembalap di depannya, membuahkan hasil podium, yaitu posisi kedua. Dan tentu dari hasil ini kelihatannya hasil biasa untuk Ferrari pada umumnya ya, podium. Tapi asli men, posisi kedua ini perlu perjuangan dan atraksi dari pembalap-pembalap lain juga di depannya. Dan di race berikutnya langsung kena reality check ya, di mana Charles langsung pakai mode kamikaze dan nubruk beberapa pembalap termasuk rekan timnya juga. Biasalah. Gak tau kenapa, pembalap muda ini demen banget ngerusuh di awal karirnya ya. Well, sesuai teori Saipul 2020, pembalap muda itu emang perlu waktu buat matang di segala sisi, meskipun secara pace mereka tuh udah kenceng banget. Setuju sih gua sama Saipul ya, dan emang itu terjadi ke hampir semua pembalap muda, mau mereka kenceng atau enggak di awal karir F1-nya. Menuju ronde keempat, head-to-head quali dia dengan Seb emang unggul 1-2 Seb ya. Tapi mulai dari British Grand Prix semuanya sudah mulai terlihat siapa number one driver untuk Ferrari di musim itu dan ke depannya. Charles meraih podium lagi di British Grand Prix, di mana lagi-lagi terjadi banyak atraksi di balapan itu dengan berbagai macam puncture untuk pembalap. Charles meraih podium keduanya, dan di next week-nya di track yang sama dia finish di posisi keempat. Dan di titik ini dia berada di posisi keempat klasemen. Sementara rekan timnya Seb cuma di posisi ke-13, dan Charles bisa dibilang mulai nge-carry tim ini dengan mobil lontongnya itu. Namun di 3 ronde berikutnya ampas asli ya nih mobil, dimana dia gagal untuk mencetak poin di 3 ronde tersebut karena masalah mobil ataupun emang secara pace emang gak jelas ini lontong ya. Dan tentu crash besar dia di Monza, dimana dua pembalap Ferrari saat itu DNF di home race mereka sendiri. Gak tahu dah kapan terakhir kali mereka punya dua kuda poni gak finish di Monza. Ya, kalau kalian yang tahu, boleh komentar di kolom komentar ya. Dan setelah paruh musim pertama, Charles jelas unggul quali 7-2 head-to-headnya dari Seb dan mencetak 74% dari poin Ferrari musim itu. Di titik ini juga, Charles berada di posisi ke-8 klasemen dan Ferrari ada di posisi ke-6. Asli dah, jika kalian waktu itu fans Seb dan Ferrari kayak gua, ini benar-benar musim pelecehan buat kita semua sih. Jadi gue ngerti kalian para fans Lewis yang sengsara banget musim ini, tapi gue rasa nggak bakal separah musim ini sih levelnya ya. Asli ini musim ini tuh bener-bener the real pelecehan cuy. Lanjut di paruh musim kedua, Charles konsisten terus mencetak poin dari Rusia sampai Bahrain. Namun ada satu race di mana dia tuh membuang peluang untuk meraih podium ketiga mungkin ya, yaitu di Turkish Grand Prix, di mana saat itu di final lap dan beberapa tikungan terakhir dia OTW nyalip Checo untuk posisi kedua, tapi dia terlalu overshoot ke bagian track yang gripnya itu sama sekali nggak ada, dan langsung kena salip gak hanya dari Checo tapi rekan timnya juga, Seb, yang saat itu meraih podium pertama dan satu-satunya di musim itu. Well, di musim terburuknya aja setidaknya Seb berhasil meraih 1 podium ya kan, sementara itu si Lewis
Dan Charles tidak senang saat itu dan kesel sama dirinya sendiri. Ya wajar lah ya, bahkan dari dulu sampai sekarang dia suka ngerosting dirinya sendiri. Setelah Bahrain, dia sebenarnya berpeluang untuk mencetak poin gede di Sakir, tapi malah ngetorpedo Max dan Checo saat itu di lap pertama dan DNF. Alhasil dia finish di posisi ke-8 klasemen dengan raihan 98 poin. Tetap mencetak 74% poin untuk tim dan mampu finish di atas pembalap dengan mobil lebih kencang kayak Lando, Pierre, Lance, Esteban, dan tentunya dia mengalahkan rekan tim Jordan 4 kalinya dengan telak. Bahkan dia nyaris saja mengalahkan Alex Albon di Red Bull itu karena beda poinnya cuma 7 doang. Head to head dia dengan Seb di quali unggul 13.4 dan unggul 10.4 di race. Benar-benar bisa dikatakan Charles menyelamatkan muka Ferrari di musim itu. Dan sebenarnya itu pun masih nggak tertolong juga walaupun udah di hard carry sama dia. Makanya kesian banget asli gue sama Charles ya. Selalu aja nge-carry tim ini di saat rekan tim Jordan multiple-nya malah ikutan melontong kayak mobilnya. Ini juga alasan kenapa orang sangat menyayangkan talenta dia jika dibuang kayak gini terus sama Ferrari. Harusnya ini orang udah setidaknya sekali Jordan kalau Ferrari waras saja dan mungkin dianya juga menunjukkan talentanya di mobil yang tepat juga gitu. Jadi mirip-mirip kan sama musim dia di 2025 ini, dia cetak podium di saat rekan tim Jordan multiple yang melontong, dan dia juga yang nge-carry tim ini dengan meraih porsi besar poin untuk Ferrari, dan tentunya sama-sama depresi di 2 musim ini. Ya ada kan quotes itu dimana gak ada orang yang sedih naik Ferrari. Ada kok salah satunya ya kan, Charles Leclerc. Tapi walaupun mereka sedih dan depresi di Ferrari itu, setidaknya mereka masih ada uang miliaran di rekening mereka cuy. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar bisa tembus 10k sebelum akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Ya nggak kerasa ya, udah mau Merry Christmas aja nih BTW. Cepet tuh waktu ya, perasaan baru kemarin Australia. Ya gitulah guys. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh